Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 23 sampai 26. Pada perjamuan malam terakhir Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Seorang pengemis tua terbaring di ranjang kematiannya. Kata-kata terakhirnya untuk putranya yang masih kecil, yang telah menjadi teman tetapnya selama perjalanan mengemisnya. "Anakku," katanya, "aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu, kecuali tas katun dan mangkuk perunggu kotor yang kudapatkan di masa mudaku dari tempat sampah seorang wanita kaya." Setelah kematian ayahnya, anak itu terus mengemis menggunakan mangkuk yang diberikan ayahnya. Suatu hari, seorang pedagang emas menjatuhkan koin di mangkuk anak itu, dan dia terkejut melihat cincin yang dikenalnya. "Biarkan saya memeriksa mangkuk kamu," kata pedagang itu. Yang sangat mengejutkan, dia menemukan bahwa mangkuk pengemis itu terbuat dari emas murni. "Anak yang terkasih," katanya, "mengapa engkau membuang-buang waktu untuk mengemis? Engkau adalah orang kaya. Mangkuk milikmu itu setidaknya bernilai $30.000. Saudara-saudari, kita para pengikut Yesus sering seperti anak pengemis yang gagal mengenali dan menghargai nilai mangkuknya. Kita gagal untuk menghargai nilai tak terbatas dari Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita masing-masing, membagikan karunia dan buah-buahnya dan karismanya kepada kita. Pada hari raya Pentakosta ini, kita diundang untuk mengalami dan menghargai kehadiran Roh Kudus yang mengubah, menguduskan, dan menguatkan dalam diri kita. Saudara-saudari, Pentakosta secara harfiah berarti ke-50. Pentakosta adalah hari raya yang dirayakan pada hari ke-50 setelah hari raya Paskah oleh orang Yahudi, dan hari raya yang dirayakan pada hari ke-50 setelah hari raya kebangkitan Yesus oleh para pengikut Kristus. Pentakosta Yahudi pada awalnya adalah pesta syukur Paskah panen. Kemudian orang-orang Yahudi memasukkan di dalamnya peringatan perjanjian Tuhan dengan Nuh setelah air bah dan dengan Musa di Gunung Sinai. Peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas para rasul dan perawan Maria yang terberkati sebagai lidah-lidah api. Para rasul yang ketakutan diubah menjadi pengkhotbah dan penginjil yang berapi-api, dan diberi karunia bahasa roh oleh urapan khusus Roh Kudus. Para pendengar mengalami urapan baru Roh Kudus melalui karunia lidah para rasul. Mereka mendengar Petrus berbicara dalam bahasa ibu mereka. Orang-orang Kristen mula-mula menjadi saksi yang kuat dan martir yang berani karena iman mereka kepada Yesus. Saudara-saudari, peran Roh Kudus dalam kehidupan Kristiani sebagai Allah yang berdiam di dalam kehidupan kita
Roh Kudus menjadikan kita bait-Nya yang hidup. Sebagai Allah yang menguatkan, Dia menguatkan kita dalam perjuangan kita melawan pencobaan dan dalam misi kita untuk bersaksi tentang Kristus melalui kehidupan kita. Sebagai Allah yang menguduskan, Dia menguduskan kita melalui sakramen, melalui pembaptisan. Dia menjadikan kita anak-anak Allah dan ahli waris surga. Melalui penguatan, Dia menjadikan kita bait Allah, pejuang dan pembela iman. Melalui sakramen tobat, Ia memampukan kita untuk berdamai dengan Allah dengan mengampuni dosa-dosa kita. Melalui sakramen Ekaristi Kudus, Dia memberi kita makanan rohani dengan mengubah roti dan anggur menjadi tubuh Yesus, jiwa, darah, dan keilahian melalui epiklesis. Melalui sakramen imamat dan perkawinan, Dia menguduskan komunitas gereja. Sebagai Tuhan yang mengajar dan membimbing, Dia menjelaskan dan selalu mengingatkan kita tentang ajaran Kristus dan membimbing magisterium gereja dalam menyajikan ajaran Kristus dengan benar. Sebagai Tuhan yang mendengarkan dan berbicara, Dia mendengarkan doa-doa kita, memampukan kita untuk berdoa dan berbicara kepada kita, terutama melalui Alkitab. Sebagai pemberi karunia, Dia memberi kita karunia, buah-buah roh dan karismanya, sehingga memperkaya gereja. Saudara-saudari, kita perlu memperkenankan Roh Kudus mengendalikan hidup kita dengan selalu mengingat hadirat-Nya yang kudus dan berperilaku baik, dengan berdoa memohon urapan-Nya setiap hari agar kita dapat melawan pencobaan kita dan mengendalikan kecenderungan jahat, kebiasaan jahat, dan kecanduan kita. Dengan meminta bantuannya setiap hari untuk berdoa, mendengarkan Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang meditatif, dan berbicara kepadanya melalui doa pribadi, doa liturgi, dan doa keluarga. Dan juga dengan meminta pertolongan Roh Kudus untuk berbuat baik bagi sesama dan berdamai dengan Tuhan dan sesama setiap hari. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.